Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi YouTube yang berbahagia. Sekarang kita mau coba review joran Legend dari Oksigen yang sudah melanglang buana sejak tahun kemarin dan sempet stoknya hilang ya cukup lama dan sekarang sudah kembali lagi, bahkan bukan hanya dengan varian yang terdahulu, kali ini dengan varian terbaru di kelas 702 Ultralight, 732 Ultralight dan 762 Light atau di 510 Lips ya. Ini yang kita pegang yang ada di sini. Ini Hakuna 702 atau yang 2,10 m dengan kelas ultralight yang agak beda 2 sampai 8 Lips. Kita buka aja. Dikemas di sarung standarnya Oksigen seperti ini dan panjangnya ini 2,10 m yang secara logika umumnya kalau terlepas itu ada di sekitar 110 ya biasanya. Nah, ini untuk penampakan jorannya. Oksigen Hakuna dengan desain warna biru hitam yang elegan sekali ya. Menyala juga birunya dan hitamnya dop ya. Hitamnya pakai warna yang matte ya. Jadi nggak terlalu glossy. Yang glossy hanya di bagian bawah sini yang ada tulisan Cross X Plus-nya. Terus di bagian real seat. Terus di bagian sini yang ada tulisan OXGN-nya. Selebihnya dia pakai dop. Bahkan top sectionnya pun dia menggunakan warna black dop. Dan untuk blanknya, nah, favorit teman-teman ya, karbon solid seperti ini. Ini favorit teman-teman yang nggak suka hollow. Dan ini joran ultralight yang bisa dipakai untuk casting pastinya dan hanya ada di tipe spinning. Kalian bisa casting mulai dari microfishing sampai yang agak babon-babon karena 28 lips, dan yang saya rasakan dari joran ini sama beberapa review sejak tahun lalu, ini sudah banyak naklukin babon ya, keren banget. Nah, ini untuk powernya memang kerasa, jadi bukan sekedar 26 lips, tapi memang ini cukup keras ya. Jadi kategorinya masuk ke kategori em, fast ya. Masuk kategori regular fast lah ya, regular fast. Untuk di kelas UL yang biasanya UL itu ada juga yang pakai medium gitu ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan ke selera teman-teman. Apakah ultralight yang seperti ini yang masuk ke kategori kebutuhan teman-teman atau bukan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video lebih dekatnya yang berikut ini. Oke, jadi kita lihat di sini untuk penampakan yang lebih dekatnya ya. Dari joran OXGN Hakuna ini, dia ultralight 28 lbs. Dan untuk di bagian gagang paling bawah dia pakai dua mode. Ada Eva Hard dengan cork ya, seperti ini. Dan di bagian bawahnya dia polos sih. Dia tidak ada logo Oksigen atau apa, polos. Bagus sebagai tahanan. Ini untuk Eva-nya ada cutting seperti ini di bagian samping kiri kanannya. Menurut saya jadi bikin desain yang berbeda daripada joran yang lain. Dan di bagian blank bawah di sini ada Cross X Plus dari Oksigennya. Lalu dia pakai windchecker warna blue ya. Memang dominasi warnanya dia hitam dan biru. Nah, ini juga pakai hard density Eva, ini keras sekali, bagus. Dan maju ke bagian real seat, dia pakai tipe skeleton dengan ini Toraika untuk karbon ya, blank karbon. Tipe skeleton yang banyak orang bilang nggak nyaman, tapi saya pribadi nyaman banget ya. Saya pakai skeleton itu enak sekali sih buat saya pribadi ya. Dan itu kembali ke selera. Dan untuk penguncinya ini pakai New Crown atau mahkota terbaru penguncinya Oksigen Hakuna ini. Nah, ini bisa muat reel cukup besar ya, karena spare-nya banyak banget. Nah, di depannya, oh ini ada aksen karbonnya juga ya. Ada tube karbon checker ya, karbon checker. Lalu maju ke depan, di sini ada OXGN dengan list biru ya, masih pakai pewarna biru. Dan menggunakan ini NCP dengan warna hitam silver. Ada hook keeper di bagian bawahnya. Dan ini hook keepernya menurut saya tidak akan mengganggu sih. Semoga aja. Karena memang ini kan desain yang sudah beberapa tahun lalu keluar ya. Maksudnya dari tahun kemarin ya udah ada itu. Ini posisi yang restock yang versi 702, 732 dan 762. Hakuna 702 ULS spinning 7.0 2,10 m, line weight 28 lips dan lure weight 2 sampai 10 gram. Nah, ini ada tulisan Hakunanya, ini timbul ultralight dan menggunakan warna black dot. Nah, di sini juga sama ya, pakai wrapping silver hitam. Di bagian cincin juga sama, menggunakan wrapping hitam silver. Resinnya juga menurut saya bagus banget. Nah, ini di bagian ujungnya seperti ini.
Untuk guide-nya sudah pasti menggunakan Fuji ya. Ini Fuji New Slim O-ring yang bisa dipertanggungjawabkan. Maaf goyang. Bisa dipertanggungjawabkan bukan sekedar dari capnya, tapi cincinnya juga, dan kalau kita ukur secara diameter itu kena ya. Karena ini yang saya lihat menggunakan CCLYOG nomor 20. Nah, ini untuk Fuji O-nya. Lalu di bagian atas top section ini menggunakan blank karbon solid Toray Kajapan ya biasanya. Dan ini enteng dan kerasa rigid ya. Nah, ini sama untuk wrapping semua pakai hitam silver sampai ke bagian ujung depan. Nah, ini cincin depannya. Ini Fuji seluruhnya ya, ada 8 cincin. Dan mungkin kita timbang dulu aja sebentar. Ini dengan tag ya. Ada di 116 gram. 116 gram sudah dengan tag ya. Kalau tanpa tag sih berarti seharusnya ada di 115 atau 114 lah kurang lebih. Ya anggaplah tagnya ini 1 gram. Seperti ini. Dan untuk panjang terlepasnya kita coba ukur. Panjang terlepas dari bagian belakang sampai ke depan sini. Ini ada di sekitar 109-110 cm. Dan untuk gagangnya, panjang gagang ini sekitar 40 cm. Cukup mirip sama Jakaru Aku Strike. Ya, ada di sekitar 40 atau 41. Kalau sampai windchecker depan ini di 41. Dan untuk di bagian gagang, kalau kita lihat center dari gagangnya ini ada di 32 sampai 33 lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk panjang dari gagangnya. Lanjut kita coba ukur blanknya. Blank di bagian bawah ini kurang lebih ada di 10,22 mm. Blank di bagian sini pastinya mengecil, dia ke 8,95 mm. Dan ke bagian ujung sambungan tengah dia ada di sekitar 6 mm ya. 5,77 kurang lebih. Dan untuk di bagian innernya, shocknya dia ada di 4,5 ya, 4,5. Lalu 5,7, 4,5 ya, umum di 1,2, 0,6 kurang lebih. Tapi itu hanya di bagian sambungan depan ya. Kalau ke belakang pasti dia membesar. Dan di bagian sambungan depan, sambungan ya, di sini 4,43 ya, 4,35 kalau saya press 4,4. Ini di bagian sambungan bawahnya. Dan di bagian yang nyangkutnya dia ada di 4,6 atau 4,7 ya. Ini ada 4,8-nya juga ada. Jadi aman ya, nggak akan blong. Di sini 4,5, ini 4,5, 46, 47 ya, 47 ya. Jadi nggak akan blows ke belakang. Dan di bagian ujung depan dia menggunakan diameter di 1,17. Nah, jadi itu untuk penampakan secara lebih dekat dan beberapa pengukurannya. Yang di bagian gagangnya ini punya panjang 41 cm, hampir mirip sama yang sebelumnya saya review dari Jakaru Aku Strike. Dan ini masuk kategori yang mungkin cukup panjang kalau untuk pure casting, tapi ini bisa bermain ke segala medan. Teman-teman bisa pure casting, bisa bermain ultralight jigging, atau bermain di micro casting atau cast jig juga bisa. Ini masuk semua lah ya. Jadi tergantung. Dan untuk areanya kalau dengan guide Fuji ini kan menggunakan cincin Fuji O New Slim O-ring, otomatis saltwater, freshwater ya udah jos banget sih ya. Keren abis dari segi tampilannya yang sudah kita lihat tadi di bagian gagang ada EVA Hard Density dengan kok di bagian bawahnya, Cross X Plus di bagian blanknya, EVA Hard juga di bagian tangan, dan ini bikin nyaman ya. Nah, untuk real estate skeleton, ada orang yang nyaman, ada yang enggak. Tapi saya pribadi nyaman. Karena di tahun-tahun 2020-2021, saya banyak pakai joran UL dengan mode skeleton real estate ini. Dan buat saya itu nyaman ya. Terus di bagian hook keeper juga ini cakep. Blanknya seperti ini. Dan
Untuk ukuran blanknya yang tadi kita coba ukur ya, di bagian bawah ini kan tadi ada di sekitar 1,1 cm ya, 10, sekian. Di sini ada di 8 atau di hampir 9 ya, 8, sekian. Dan ini menurut saya nggak kecil banget, nggak gede banget, reguler aja. Lalu untuk bobotnya ada di 116 gram, menurut saya untuk kelas karbon solid itu aman sekali, nggak masalah, cenderung normal. Dan yang saya suka sebetulnya dari blank Toraika-nya sih, karena blank Toraika dari oksigen yang sebelumnya pernah saya pakai juga itu di OXGN, apa yang buat casting tuh? Saya lupa lagi. Oksigen apa itu yang buat casting ya? Corzi ya, oksigen Corzi. Nah itu blanknya emang enak banget buat lempar. Jadi buat temen-temen yang suka long cast, kategori fast stepper atau yang agak keras di depan, itu lebih enak buat mecut ya. Lebih enak buat mecut jadi nggak lembek gitu. Kalau yang soft sampai ke belakang, yaitu kadang-kadang untuk lempar agak sedikit kurang nyaman, tapi tergantung ke selera masing-masing. Tuh bagus dari blanknya dengan blank Toraika Cross X Plus, dan yang ini menggunakan solid carbon juga. Nah, untuk di bagian cincinnya kita lihat dulu untuk detailnya di video berikut ini. Dan untuk ukuran cincin kita ukur sekarang dari yang paling depan. Ini menggunakan CCFOT 4.51.2 dengan spek dari Fuji-nya itu outer diameternya 3,9 ya, kurang lebih 3,9, dan ketebalannya biasanya sih ada di 1,4 ya. 1,4. Ketebalannya di sini 1,2. Coba saya cek ketebalan dari cincin depannya ya. Ya, 1,2 seperti itu. Dan untuk yang kedua, dia pakai 3,9, atau dari spesifikasi ini yang ke 567 atau 567 ya. Ini pakai CCLOG 4.5 dengan inner diameter 2,5 seperti ini. Ya, 2,4 atau 2,5. Saya ukur lagi, 2,4. Dan untuk ketebalannya ada di 1,2. Bentar, ini kenapa jangka sorongnya suka rada error ya. Oke, 1,2 ketebalannya. Sama di sini juga ketebalannya masih di 1,2. Ini juga 1,2. Bentar. Nah, 1,2 karena ini masih pakai spek yang sama CCLOG 4.5. Dan ke cincin yang ke bawahnya, berarti yang keempat dari atas, ini pakai CCLOG 6 ya, dengan diameter luarnya dari spek Fuji itu di 6,1. Kita ukur aja ya, 6,1 sekian, hampir 6,2. Dan untuk innernya ini ada di 3,8, 3,9. Di sini 3,9, speknya itu di 3,8 kurang lebih ya. Dan untuk ketebalan 1,7. Ya, 1,67 atau 1,7. Di cincin berikutnya ke bawah, ini yang saya lihat dari spesifikasi pakai CCLYOG 8L. Dengan outer diameter ada di sekitar, bentar ya. Kameranya kesenggol-senggol. Ada di 8 mm outer diameternya. Inner diameternya ada di 5,6 dan ketebalannya ada di 1,8, 1,9. Ini kalian bisa cek juga nanti ke Fuji Tackle-nya, fujitackle.japan. Lalu di sini ada CCLYOG 12 dengan outer diameter kurang lebih ada di, sebentar, 11,53 ya, 11,5 sesuai dengan spek. Dan untuk inner diameternya ada di 8,5 ya dari spesifikasinya ya, 8,5. Dan ketebalannya ada di 2,5. Betul, 2,5. Jadi memang valid ya, karena memang Fuji original. Dan di bagian yang paling besar, dia menggunakan cincin, sebentar, agak susah ngukurnya, di CCLYOG 20 dengan outer 18,3. Dan untuk innernya ada di 14,1 ya, sesuai dengan spek. Dan ketebalannya
3,1. Ya, betul 3,1. Jadi jelas cincinnya Fuji original. Nah, itu untuk beberapa pengukuran dari cincin Fuji New Slim O-ring yang disematkan di joran OXGN Hakuna ini. Dia pakai yang di bagian bawah ya, saya kasih simpulan sebentar aja. Dia pakai CCL YOG 20, ini pakai CCL YOG 12. Di sini pakai CCL YOG 8L, di sini pakai CCL OG 6. Di yang ke 567 dari belakang, ini dia pakai di CCL OG 4,5. Dan di paling depan ini pakai CCF OT 4,5 strip 1,2. Itu untuk cincin Fujinya valid kalau teman-teman mau cek ke YouTube, ke situsnya fujitackle.jp kalau nggak salah. Kalian bisa ukur dan kalian bisa pastikan ini Fuji original karena cincinnya juga betul ya dengan kurva yang tidak ada sudutnya dan menggunakan bahan keramiknya oxide ya. Lalu untuk jumlah cincin ya, di bagian versi 702 ini yang kita pegang ada 8. Mungkin di 762 yang panjangnya 2,3 itu, yang paling panjang di 510 lip, mungkin dia 9 ya. Tapi karena kita nggak pegang, jadi kita belum bisa pastikan ya, seperti itu. Tapi biasanya semakin panjang ada penambahan cincin. Dan mungkin kita coba cek bending aja. Di sini saya coba bending tanpa takaran lagi. Nah, ini bending tanpa takaran kurang lebih seperti ini ya. Siapa tahu kelihatan sama teman-teman bendingannya. Saya coba agak jauh ke bagian gagang dan ini lumayan panjang. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bendingannya. Lalu kalau teman-teman berharap dengan adanya beban, di sini agak susah nih. Joran UL kita masih pakai takaran yang sama. Kalau teman-teman mau coba pakai 500 gram karena anggaplah umumnya ultralight kita bermain di ikan-ikan under 1 kilo. Nah, gagangnya saya pegang seperti ini dan bendingannya kayak gini ya. Saya coba pegang dua tangan supaya diem ya. Duh, agak susah guys. Nah, kurang lebih bendingannya seperti ini. Semoga kelihatan dengan beban di 500 gram. Kalau pakai sekilo bisa. Saya tadi udah coba cuma tangan saya nggak kuat kalau untuk nahan satu tangan 1 kilo. Di sini saya nggak kuat ya. Nah, seperti itu dan tetap terangkat juga yang baik ya. Kurvanya bagus banget. Kita coba lepasin dulu sebentar. Ini kalau joran-joran panjang saya agak kewalahan ya pastinya. Lalu untuk backbone kita coba cek aja seperti ini. Ini untuk OXGN Hakuna 702 ya. Nah, di sini untuk backbone-nya agak susah. Nah, seperti ini ya. Nah, backbone-nya menurut saya cukup lurus walaupun ada miring sedikit dan ini akan berbeda-beda dari setiap barang yang kalian terima kalau kalian beli karena memang joran pabrikan itu yang mengerjakan kan banyak orangnya. Mungkin ada settingnya yang akurat sekali, ada yang agak melenceng dan ini tadi agak ke kiri dikit ya kalau dari saya. Berarti kalau dari teman-teman agak ke kanan. Itu untuk backbone-nya dan menurut saya udah asik banget. Bahkan saya sempat lihat video yang viral dari salah satu kreator yang terbaik ya. Dia view-nya sampai lumayan ya, 174k dan emang asik banget nih OXGN Hakuna dipakai di spot pinggir pantai atau teman-teman yang butuh lemparan jauh karena ini panjang-panjang, the best banget sih. Semoga OXGN Hakuna ini menemukan tuannya dari video ini. Kalau ada teman-teman yang berminat, jangan lupa cek link di deskripsi dan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari OXGN-nya. Nanti saya masukkan semua media sosial dari Oxygen Fishing Tackle-nya di link deskripsi dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah, kembali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan pasti ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, teman-teman mau bertanya silahkan komen aja. Nanti kalau bisa akan saya jawab ya sebisa mungkin. Dan ya mungkin seperti itu review dari saya. Mungkin nggak banyak, tapi juga durasinya nggak bisa terlalu pendek. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, saya nggak tahu. Dan yang penting ini masih berpuasa, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.